kami berdua sama Olan tidak kalah cerdik. Mobil Olan saat itu dikasihkan langsung kuncinya sama Yoga. Yoga langsung pergi juga malam itu, kalau tidak akan terjadi hal-hal yang sudah kita ketahui seperti itu, karena semua sudah mulai pulang gitu kan. Jadi Ya ya aku udah. bilang waktu itu malam itu kan sama dia, kau pergi malam ini kunci mobil, bawalah mobilku ini nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Kamu pakai apa kak? Katanya udah, jangan kamu pikirin aku bilang. Yang penting kamu selamat dulu, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu pergi sejauh-jauh mungkin, aku gituin. Oh, yaudah dia pergi gitu pakai mobil aku sampai sekarang gitu. Yoga pernah cerita ke Akang waktu sama Akang ketemu langsung di Medan kan, nemuin Akang tuh waktu ke Medan tuh langsung telepon ke Olan itu. Kalau misalkan di sana ada yang murtad, mau anak siapapun, mau siapapun itu, bener nggak sih itu di BAKAR? Oh enggak Kang, enggak. Itu dulu Kang, itu dulu mungkin Dulu agak iya, sedikit. kalau dulu Oh iya. iya. Yoga Kalau ceritanya sekarang gitu ke Akang. Kalau sekarang enggak, cuman gini Kang, yang namanya keluarga, namanya orang tua, pasti itu nggak langsung terima, pasti butuh waktu, gitu kan. Nah, satu lagi itu, dia kan berapa bulan ya, kayak udah 6 bulan ya nggak ada pulang, terus dia pulang itu kan wajar orang tua syok gitu kan, orang Betul. tua syok gitu. Ya sampai itu, tapi gini ya, bukan saya memuji adik saya gitu loh, saya salut sama adik saya itu gini, di ditampar 5 kali sama ibu saya, dia tidak pernah membalas, dia tidak ada berbicara sedikit pun yang kotor terhadap orang tua saya, dia diam. Nggak apa-apa mak, kamu pukul saya mak, katanya, secara aku anakmu mak, tapi kalau untuk merubah keimananku mak, aku nggak bisa mak, katanya. Ketika Olan membayar seorang pendeta, pernah kan Akang juga ngelepin di situ. Terus si pendeta itu kalah debat nih dengan Bang Juma. Olan udah besar kali kan ngasih si pendeta itu. Pendeta itu sampai kabur dan kalah debat dengan. Ditipu pendeta juga pernah. Ditipunya gimana? Enggak sih, saya suruh Wah berdebat ini sama Bang menarik, Zuma. menarik nih, menarik, menarik nih. Ayo, gimana? Pernah saya suruh berdebat dengan Bang Zuma waktu itu. Terus tapi kamu harus menang, segituin. Terus dia bilang, oh aman soal itu, kata kayak gitu. Nama pendeta kamu nggak percaya sama saya, percaya, segituin. Itu bayarnya tuh murah kok waktu itu, cuman mau bayar 5 juta. Cuman dia minta transfer dulu nih, memang kecil nominalnya itu 500.000 sebagai uang muka gitu kan. Ya udah aku transfer tuh 500.000 gitu. Habis itu ya udah. Minta bayarannya 5 juta, uang muka Iya, 500. Oke. Terus aku tunggu-tunggu untuk berdebat dengan Bang Zuma gitu loh. Dan akhirnya WA aku diblok, TikTok aku diblok sama dia. Pemukimannya itu kan kebanyakan memang sudah agama Muslim. Tidak jauh dari musola atau masjid, dia sering mendengarkan azan, pengajian. Jadi mungkin tidak sulit. Tapi kalau Olan sama Yoga ini memang betul-betul benar-benar buta, dan mereka 4 keturunan itu belum ada yang satu pun. Nah mereka ini keturunan keempat ini, nah mereka lah pemecah rekor dari keturunan mereka, seperti itu lebih kurang Ustadz gitu. Ya betul. Ya, Masya Allah. Cuman sekarang Masya Allah banget ya itu Yoga Ustadz. Wih, kayaknya dia lebih Islam daripada kita. Perjuangannya itu Bukan, dia perjuangannya. yang dia kan belajar terus nih sekarang kan, makanya dia menghilangkan. Nah dia sekarang yang suka nasihatin Betul. kita, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dalam Islam tuh nggak diajarin begini loh. Kadang dia yang meluruskan kita. Masya Allah. Nah itu memang nawaitunya ya, di Islam memang benar-benar ini gitu. Nah mungkin mau ditanya lagi sama Olan. Akang nanya dikit ya. Pernah nggak Olan? Saya pernah dengar dari Bade nih. Olan dikasih daging B2 ya. Terus sama Olan dibuang ke tong sampah. Apa yang ada di pikiran Olan ketika Olan dikasih itu B2 selanjutnya dibuang ke tong sampah tuh? Gini Kang ya, sebelumnya pun saya pas masih Kristen pun saya nggak makan daging babi karena nggak bisa gitu.
Kebetulan saya makan ini untuk kalau lauk itu biasa daging ulak, daging gugu. Kebetulan tempat saya itu kan terkenal kayak daging gugu gitu kan, daging gugu yang saya makan gitu. Cuma kalau daging B2 tadi itu memang saya bukan nggak pernah, cuman setiap makan daging B2 pasti saya gatal-gatal gitu. Jadi yang makan daging B2 itu anak-anak seperti Aurel, seperti Stefan itu makan anak saya. Pas saya buang itu pas orang tua lagi masak saya buang. Cerita itu kayak gimana ya? Kayaknya batin saya tuh kayak kayak nggak terima aja. Maksud tuh namanya anak-anak, mak kok dibuang mak dagingnya mak, nanti itu marah mak kata gitu kan, nenek marah mama buang, udah nggak apa-apa basi kok gituin, aku buang ke tong sampah gitu karena aku nggak mau ya, karena kan ibaratnya itu anak aku punya hak untuk anak aku kan gitu. Secara aku sudah muslim ya otomatis anakku harus muslim juga gitu loh. Ya udah aku buang karena itu haram gitu kalau di muslim. Masya Allah, sudah dipegang prinsip dan mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada anaknya berarti kawan. Ya kan memang sekarang ini kan fokus banyak belajar diri, terutama ilmu-ilmu pelajaran agama Islam, hal-hal yang mendasar, lakukan semampunya kan gitu. Nah nanti berikutnya kan bagaimana diamalkan, diterapkan kepada anak gitu. Nuis ya. Ini ya, Ustadz, ada sedikit yang pengen ku sampaikan sama teman-teman juga yang di bawah ya. Ini seru. Beberapa waktu yang lalu yoga itu ada pulang. Ini boleh ya, Olan, kita ceritain? Boleh ya. Boleh. Kita tahu bagaimana dulu Olan sangat membenci ajaran kita, Tuhan kita, baginda Rasulullah. Tapi di saat itu yoga mau pulang, apa yang disampaikan sama Olan terhadap yoga? Dek, kamu mesti ingat apapun yang terjadi. Kebetulan yoga itu kan anak sebelum di Islam juga, dia sosok seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, pokoknya itu anak luar biasa terhadap orang tua dan kakak-kakaknya gitu. Yang disampaikan sama Olan itu ya, aku menjadi saksi waktu itu kita telepon bertiga. Olan bilang, apapun yang terjadi jangan kau ganti keimananmu, walaupun mama sampai meneteskan air mata. Itu yang disampaikan sama Olan. Yang kita pegang itu adalah ajaran yang benar. Jadi jangan pernah tergoda, terayu. Jadi Olan yang malah lebih membentengi lagi supaya adiknya tidak berubah pikiran. Seperti itu. Itu yang sangat waktu itu saya sempat mendengarkan itu, saya jujur saya meneteskan air mata gitu ya. Sebegitu teguhnya Olan mempertahankan keimanan adiknya gitu, dan imannya sendiri. Dan apa di situ dijawab sama yoga. Dia berjanji sama kakaknya, dia mengatakan, Kak, percaya sama aku, nyawaku kupertaruhkan untuk imanku, minimal aku mati dalam beriman. Seperti itu kira-kira. Itu sedih waktu itu, aku sempat nangis, Olan pun nangis, yoga pun nangis. Jadi kita bertiga di situ nangis kan, mendengarkan dua kakak adik ini yang sudah menemukan jalan kebenaran menurut mereka. Ajaran yang sudah mereka terima ini sangat luar biasa, walaupun mereka tidak tahu apa-apa. Jadi mohon teman-teman di bawah jangan selalu banyak pertanyaan, karena apa yang dijalankan saudari kita Olan dan adiknya ini bukan sesuatu yang mudah. Segala hal-hal yang biasanya dia berlimpah ruah dengan harta, ya kan, itu semua dia tinggalkan. Dan Olan betul-betul dia tinggalkan, yang dimana dia uang benar-benar yang dia merasakan itu uang halal, itulah yang dipegangnya. Dan semua apa yang pernah dia kerjakan, contohnya dia pernah meminjamkan uang, ya, itu semua sudah diikhlaskan, bahkan modalnya pun dia tidak minta. Sebenarnya satu lagi teman-teman harus tahu, Olan ini bukan seorang rentenir, tapi berhubung Olan punya uang, tapi
orang kampung sendirilah yang minta uang, yang mengajarkan itu berbunga. Bahkan Nah ini dia Mbak De, Akang ya, masuk dikit ya Mbak De. silakan Akang. Ini hal yang kebalik ya Mbak De dengan cerita Mbak De barusan. Mhm, Dulu Akang masih ingat waktu Bang Yoga mualaf, mhm, justru Olan nih yang gencar menyerang kita semuanya karena adiknya mualaf masuk Islam. Olan sampai, maaf ya Olan ini mengebuka lagi masa lalu, Iya, ya nggak apa-apa. ngehujat Bang Juma, ngehujat Ustadz Alif, Ustadz Wapi, bahkan sama Mbak De juga menantang ke Mbak De dulu kan. Cuma kalau sama Akang nggak pernah berantem ya dulu tuh waktu sering ke Komal Akang juga. Malah kebalikannya sekarang, malah Olan yang memperkuat keimanannya Bang Yoga. Betul ya Mbak De ya? betul, Iya, ini malah kebalikannya betul, sekarang. betul Malah banget. Olan yang memperkuat keimanan Bang Yoga. Nah, setelah Bang Yoga kemarin pulang ke sana, yang terjadi apa tuh kalau boleh tahu, boleh diceritain nggak? Kalau boleh diceritain monggo, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Olan mau diceritain atau kakak ceritain yang simpel-simpel aja? Nggak apa-apa Atau Kak, ceritain aja. begini, ya masih seperti biasa, semua abang-abangnya datang, semuanya datang gitu kan. Cuman karena waktu Yoga pulang kondisi ibu lagi benar-benar sakit, ya kan. Jadi ya dengan apa yang sudah saya rencanakan seperti handphone, kunci mobil, bla bla bla, jangan pernah diletakkan di meja, langsung dimasukkan dalam saku. Nah, dia lupa itu. Karena Yoga ini sangat lemah. Dan sedikit cerita, Yoga itu waktu kehilangan papanya itu 3 bulan tidak keluar kamar. Jadi bolak-balik itu dokter yang datang ke rumah untuk menyembuhkan rasa frustasi dia atas kehilangan papanya. Nah, dia tidak mau. Jadi dia lebih baik, prinsip Yoga ini, kalau untuk orang tuanya, dia lebih baik dia yang pergi duluan ketimbang dia harus melihat orang tuanya pergi. Tapi sejadi Islam, dia sudah belajar namanya ikhlas. Jadi benar-benar ikhlas, dia tabah menghadapi itu. Nah, biasa keributan, kakak-kakak semua datang, tapi begitu di mana masa kakak-kakak itu datang, Olan segera telepon di malam itu, tengah malam dia telepon aku, minta bagaimana caranya. Solusi ya Kak, Olan kira-kira waktu malam itu ya, Iya, jam betul. jam 1 malam ya. Aku langsung ambil tindakan cepat, karena kunci mobilnya Yoga sudah diambil sama mamanya kembali karena ada lupa. Yoga shock ngeliat ibunya sakit kan. Betul. Lantas dia Mobil pergi. yang kemarin dipakai Mbak? Iya betul. Lantas Yang kemarin dipakai ke Medan? betul, itu supaya Yoga tidak akan pulang lagi, tidak akan pergi lagi. Tetapi kami berdua sama Olan tidak kalah cerdik. Mobil Olan saat itu dikasihkan langsung kuncinya sama Yoga. Yoga langsung pergi juga malam itu, kalau tidak akan terjadi hal-hal yang sudah kita ketahui seperti itu, karena semua sudah mulai pulang gitu kan. Jadi Ya, ya aku udah. bilang waktu itu malam itu kan sama dia, kau pergi malam ini kunci mobil, bawalah mobilku ini, nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Kamu pakai apa Kak? Katanya udah, jangan kamu pikirin aku. Aku bilang, yang penting kamu selamat dulu, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, kamu pergi sejauh-jauh mungkin, aku gituin. Oh yaudah, dia pergi gitu pakai mobil aku sekarang, sampai sekarang gitu. Yoga pernah cerita ke Akang waktu sama Akang ketemu langsung di Medan kan, nemuin Akang tuh waktu ke Medan tuh langsung telepon ke Olan itu. Kalau misalkan di sana ada yang murtad, mau anak siapapun, mau siapapun itu, bener nggak sih itu di BAKAR? Oh enggak Kang, enggak. Itu dulu Kang, itu dulu mungkin Dulu agak iya, sedikit. kalau dulu Oh, iya. Yoga ceritanya gitu ke Akang. Kalau sekarang enggak, cuman gini Kang, yang namanya keluarga, namanya orang tua, pasti itu nggak langsung terima, pasti butuh waktu, gitu kan. Nah, satu lagi itu, dia kan berapa bulan ya Kak, udah 6 bulan ya nggak ada pulang, terus dia pulang itu kan wajar orang tua syok gitu kan, orang Betul. tua syok gitu. Ya sampai itu, tapi gini ya, bukan saya memuji adik saya gitu loh, saya salut sama adik saya itu gini.
ditampar 5 kali sama ibu saya. Dia tidak pernah membalas, dia tidak ada berbicara sedikit pun yang kotor terhadap orang tua saya. Dia diam. Nggak apa-apa mak, kamu pukul saya mak, katanya. Secara aku anakmu mak, tapi kalau untuk merubah keimananku mak, aku nggak bisa mak, katanya. Dia sujud itu di bawah telapak kaki ibu, mama sujud dan nangis sampai tidur di luar, nggak dibukain pintu. Aku takut kan, karena gini, nanti kalau aku bela ini adik aku, pasti otomatis aku dibilang, oh kamu kompromi ya sama adik kamu gini-gini. Secara kan aku menutupi, bener nggak kak? Gitu loh. Betul. Oh iya, keluarga Mbak Olan belum tahu ya kalau Olan itu udah mualaf ya? Belum tahu. Aku Sebenarnya menutupi. gini, sebenarnya mereka tuh masih ragu Iya betul. antara tahu dengan tidak tahu gitu, Iya karena betul. dari perubahan-perubahan Olan gitu. Contohnya kemarin subuh kita video call kan, Olan mulai belajar sholat. Ya namanya anak kecil kan jujur kan, dibilang gini, mak bukalah itu, mama kayak kuntilanak, katanya gitu kan. Jadi batal sholat kita karena itu lucu kan. Gitu, seperti itu kan. Tapi apa ya, walaupun Olan sendiri ini banyak belum tahu, tapi dia sudah tahu Ustadz yang hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu dia sudah paham. Dan teman-teman di bawah kalau umpamanya Olan ini masih lantam dan segala macam gitu, DM aja diingatin baik-baik, karena memang Olan itu seperti itu adanya gitu. Jadi untuk merubah sesuatu itu tidak instan, kita Enggak, sama-sama gini Mbak De, kalau mendoakan. masalah itu prinsipal ya, itu prinsip. Betul. Jadilah sebagai diri Olan sendiri. Yang baik Olan lakukan, yang tidak baik Olan hindarin. Jangan dengar kata-kata orang gitu. Ingat, Olan ini kan mudah Al-Quran itu yang dipancing. Kalau nggak apa-apa, ini jadi diri Olan aja, orang yang keras, tegas, itu lakukan terus, itu keluarin terus. Olan nggak apa-apa, jangan merasa tertekan karena orang masuk Islam harus bla bla bla. Nggak gitu Olan, nggak gitu, nggak gitu. Kebanyakan kan orang yang sok suci gitu kan, sok benar, ternyata kelakuan aslinya itu, maaf ya, sangat jauh dari norma-norma yang diajarkan oleh Islam. Jadilah diri orang sendiri. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, dalam Islam, orang lakukan. Orang lakukan. Itu prinsipal. Kalau menurut Akang ya, jadilah diri sendiri, Lan. Nah, yoga datang ke sana itu niatnya mau apa sih, Lan? Ya, otomatis pertama itu kan gini Kang, dia kan udah lama nggak jumpa sama orang tua. Udah berapa lama ya? Udah hampir 6 bulan ya kak ya kan kak? 6 bulan. Ya, enggak dong, waktu itu kan dia sempat pulang sebentar ketemu di luar sama mama kan. Habis itu dia disuruh paksakan pulang di luar rumah ya Kang, ketemunya memang sengaja dilihat sama Yoga di mana ibunya masih sendiri. Saat itu Olan masih di agama sebelah ya, seperti itu kan. Yang penting dia melepaskan kerinduan lihat ibunya saat itu masih oke. Tapi setelah itu 5 bulan ya Olan, 5 bulan ya setelah itu ya baru ketemu lagi sekarang ya. Yoga baru ketemu mama lagi sekarang setelah 5 bulan berikutnya ya, lebih kurang ya. Iya betul. Ya, itu kan pertemuan terakhir kan waktu itu Olan ngasih kenang-kenangan sama Yoga, mukul Yoga. Oh enggak, itu Akang. Oh enggak Kang, enggak. Waktu itu udah ketemu sama mama sendiri tanpa ada saya aja nggak tahu itu. Saya nggak tahu itu soal itu. Itu yang Yoga dipukul itu waktu kapan? Itu waktu yang pertama itu. Jadi sebenarnya kayak yang dia gini Kang. kabur. Sebenarnya begini, itu waktu dimana hari Yoga mualaf itu Olan sudah tahu. Tapi Olan selalu mengingatkan sama Yoga, jangan sampai mama tahu, mampus kok kalau tahu. Jadi taunya itu sendiri dari tetangga. Kalau tahu mama ini kelakuanmu, aku bilang kayak gitu, mati mama, aku bilang kayak gitu. Tapi Itu beda awal-awal. sama cerita Yoga. Waktu Yoga cerita ke Akang gitu Mbak De, Olan ini justru walaupun perempuan paling ditakutin di keluarganya. Iya. Ya memang. Memang benar. Memang Ada benar. kakak yang laki-lakinya yang paling serem katanya ya, malah dikejar-kejar sama Olan. Itu benar. Sampai sekarang.
Itu benar Kang. Jadi kalau kalau sekarang Olan itu agak melemah karena dia kan fokus, si kecil lagi sakit. Jadi dia tidak bisa ekstra untuk memprotek Ya itu pertama, yoga. yang kedua pun orang tua juga lagi sakit kan, nggak mungkin kita ribut gitu loh. Gitu, Tapi seperti itu. keberanian itu, rasa itu jangan dihilangkan, Lan. Jangan dihilangkan. Itu penting. Di Islam itu harus ada yang seperti ini, seperti Mbak De yang lemah lembut gitu kan, tapi penjelasannya sangat menusuk ke Olan dan Olan akhirnya bisa bertaubat. Olan jadi diri Olan aja, udah nggak apa-apa, nggak usah dengar kata orang. Jangan tertekan di dalam Islam ini, jangan tertekan, Lan. Jangan tertekan. Gini Kang, jujur ya, tidak ada satu orang Islam pun yang mau menekan saya gitu, dan saya pun nggak merasa tertekan gitu. eh Jujur saya katain, sempat awal-awal itu saya oleng. Awal-awal itu ya, sempat saya itu kayak berpikir, ah ini benar nggak ya yang saya ambil ini atau gimana ya, saya bilang. Cuman gini, eh Tuhan memberikan saya jalan melalui Kak D. Dia selalu mengingatkan saya, selalu ngasih tahu saya siang dan malam 24 jam kadang itu, dan ngingetin saya. Saya minta terima kasih banyak sama Kak D ini loh gitu. Ya berkat dia, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan kebenaran gitu. Dia terus yang ngajarin saya gitu Kang. Diajarin terus, Iya, diajarin terus. Akang tahu itu. Mbak De suka cerita itu masalah itu kalau ke Akang. Cuma Akang itu kangen dengan bahasa ini, Lan. Kalau Lan itu waktu Olan di sebelah tuh, hei dua bangkah, Alip dua bangkah. Itu tuh, itu belum keluar lagi tuh kata-kata itu. Oh aku udah ingatkan Olan boleh marah sama siapa aja, tapi kalau dalam Islam selain orang tua, para guru itu harus kita hormati. Kita jangan melihat bagaimana para guru kita, tapi sampai dengarkan lisan yang mereka sampaikan ke kita, kalau itu untuk kebaikan gitu. Jadi kita belajar ini bukan melihat ini, kalau prinsip saya ya Ustadz Akang, saya tidak peduli orang itu siapapun, tapi selagi lisannya menyampaikan hal-hal yang baik untuk mengajarkan dan mengantarkan saya jauh lebih baik, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi untuk saya benci dengan para guru atau memusuhi para guru, saya tidak mau, karena guru itu pahlawan tanpa jasa. Contohnya, saya selalu meneteskan air mata ketika ada yang memporak-porandakan. Saya tidak pernah marah sama Olan secara pribadi, tapi saat itu saya pernah marah sama Olan ketika Olan di situ merendahkan para guru. Ini kita flashback Itu deh yang ya. Akang bilang tadi, Mbak De Ini bilang, flashback ya. Alip dua bangkah. Itu yang Akang bilang, itu yang Mbak De marah kan sampai berantem sama Betul. Olan. Sebenarnya nggak berantem Kang. Sebenarnya aku marah. Aku gini, aku lebih ke gini. Itu apa yang Olan lakukan salah, Olan tidak betul, dan aku harus tegas. Tapi aku tidak marah. Begitu cara aku menegaskan Olan. Karena gini, apapun agama Olan berhak kita sesama wanita itu saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Kan seperti itu. Nah, makanya aku tarik Olan. Tapi Olan sendiri saat itu bingung. Akang, kalau dia mau nurut sama aku, nggak tahu itu penjelasannya apa sama Olan. Aku sempat waktu itu blok Coba dia Lan, kan. jelasin Lan, kenapa Lan? Ya gini ya, banyak perempuan-perempuan Islam itu yang sangat luar biasa sadisnya terhadap saya. Ya, bahkan saya dimaki, contoh seperti Bunda Rahma. Itu sampai sekarang masih saya ingat loh kata-kata dia sama saya. Terus yang lain. Tapi tidak saya temui kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik terhadap saya melalui Kak D ini gitu loh ya. Ibaratnya itu, ini kok, maaf kata, kami itu gini, saya pas masih Kristen dulu kan kita berteman ya Kak ya, kita Berteman. komunikasi ya Kak ya, Iya, kita iya, komunikasi. Dia nggak pernah ibaratnya itu yang
menjatuhkan harga diri saya, yang bilang saya ini itu segala macam gitu. Saya bilang, "Pak, ini orang baik," saya bilang gitu kan. Kok bayangkan coba, saya udah maki-maki dia loh, udah bilang dia ini, bener nggak Kak? Udah bilang dia Betul, itu, betul. bilang dia germo segala macem. Tapi dia nggak pernah marah sama saya. Setiap dia ngopenin, saya diopenin. Olan nggak boleh kayak gitu, gini 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 gini. Mungkin saya keras ya, saya orangnya keras. Saya nggak pernah takut kepada siapapun. Saya orangnya gitu ya. Saya takut hanya kepada dua orang, orang tua saya kepada Tuhan. Cuma itu yang saya takut di dunia ini. Yang lain itu saya nggak takut gitu. Cuman saya ada rasa kayak, bukan ketakutan ya sama Kak Denny, kayak rasa, wih, ini orang gimana ya? Kok bisa? Kok nggak takut sama dia? Dia siapa sih? Aku gituin. Dia siapa sih? Aku gituin gitu. Nah, mungkin karena kelembutan yang diberikannya terhadap saya gitu. Nah, di situ Nggak mungkin gitu Olan, yang Akang dengar kan Akang ngelepin juga tuh waktu itu. Waktu di roomnya Pandi dulu kan. ya, akan jangan bantah dulu, akan dengar dulu omongan saya baru akan bantah. Ya. Nah, ya udah. Nah, jadi Itulah Olan Kang. Mau tahu Olan yang sebenarnya kan itulah dia. nah itu. Nah, jadi udah di situ kayak ya udah deh. Coba deh. Cuman kasih arahan terus kan Kak. Kasih arahan terus. Nah, di situ bikin saya itu kayak, oh iya juga ya. Terus saya berdoa. Saya sempat kayak hilang arah waktu itu kan Kak. Saya berdoa Bapak kami. Ya Bapak kami yang ada di sorga. Bilang kayak gitu kan. Ya gini gitu lah pokoknya saya bilang gitu. Ya Bapak kami kan. Terus saya bilang, kalau memang kau Tuhan, kau tunjukkanlah, balikkanlah ke keluarga aku, ke Kristen, aku gituin kan. Itu ada aku ya Kak ya, kalau nggak salah Iya, ya. aku dengerin Ya aja. kan? Dia bilang, ya nggak apa-apa Olan, kalau memang Tuhan itu mendengarkan doa, berarti dijabah, katanya kayak gitu kan. Nah, Lama ini ya bukan udah. gereja, woi jangan khotbah. Nah, terus itulah. Akang pancing. Akang mau apa sih Kang? Jangan sampai aku tidak cerai ya Kang ya. Dengar ya. itu Kang. Pokoknya panjang deh ceritanya, nggak bisa cerita di sini. Panjang. Kalau bisa dibilang itu apa, saya panjang. Kisah saya itu panjang gitu loh. Panjang kali. Panjang kali lebar kali tinggi kali dalam. Jadi peta-peta. Gini loh. Sempat gini Mbak De, dia waktu itu ya. Ini kan cerita yang tempo hari itu ya. Iya. Kata si Olan, apa lu Dek? Mau apa kau sama aku kan? Kata si Olan kayak gitu. Kata Mbak De, ya udah kalau gitu gua datangin sekarang ke rumah kau. Nah, mulai di situ si Olan kan mulai mikir tuh nyari-nyari siapa sih Mbak De. Enggak, Kak Ade nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang pernah ngomong seperti Bukan. Pandi Pandi itu yang yang ngomong ngomong. Si Pandi ya yang ngomongnya ya. Nah, Kak Ade nggak pernah kayak gitu ngomong. nah sampai pada titik di situ Olan langsung melemah Aku setelah tahu Kak De ini siapa. dia lemahnya pas aku bilang kayak gini. Nah, ini baru pas lawan aku. Aku nggak mau ngelawan orang yang nggak mau ngelawan aku. Nah, Olan mau lawan aku kan. Nah, ini baru pas. Nah, di situ dia langsung diam. Gitu. Dia kan taunya selama ini tuh kan aku dia maki-maki, aku diam aja gitu. Karena ya udah kalau pribadi aku nggak apa-apa. Cuman waktu itu memang aku nyatakan sama Olan setelah aku marahin, bukan marahin ya, mengingatin Olan di Komal itu, aku telepon dia secara pribadi. Olan, apa yang kakak lakukan memang salah. Memang aku mungkin membentakmu, mempermalukanmu, tapi atas nama Allahku, aku tidak bermaksud. Aku cuma menjaga harga dirimu. Kau punya hak sebagai wanita untuk dihargai. Jangan pernah kau mau mempermalukanmu di depan orang ramai, dan lagi jangan mau kau dimanfaatkan orang-orang, baik itu agama apapun, untuk supaya kau ribut lantas komal-komal orang itu menjadi rame. Kalau kau memang mau naik ke room Islam, silahkan. Kalau kau mau menggila, aku siapkan nanti di mana ada room itu room Fandi. Nah, gilalah kau di situ. Kau makilah orang semua yang menurutmu tidak. Jadi aku selalu kasih ruang baik dan ruang jahat gitu loh, Kang. Ketika dia lagi emosi,
Ya, aku suruh ke rumah Fandi aja, jangan ke rumah mana-mana gitu. Tapi sebenarnya Kang, di balik itu si Olan itu dia sebenarnya mengadu, dia juga sudah goyang. Aku bilang di belakang telepon, Olan maaf, ini mungkin menurut penilaian kakak ya, sepertinya Olan ini sudah goyang. Tapi dia tidak, oh tidak kak, tidak. Tapi kan kita tahu psikolog orang ini seperti apa, kita tahu. Tapi dari segalanya Kang, intinya Olan sama Yoga ini, mereka ini berdua ini benar-benar di antara sekian bersaudara, mereka ini memang tidak pernah terpisahkan. Mereka dua beradik yang saling menutupin, saling bercerita apapun itu. Jadi lebih ke bukan agama ya saat itu. Dia lebih kehilangan adiknya. Intinya itu karena adiknya pergi dari rumah. Itu aja sih sebenarnya, Kang. Ya, Poinnya di itu situ. di mana titik Olan melemah dan Olan ingin bersahadat. Itu pada saat kapan dan pada waktu kapan itu, Mbak? Jadi dulu gini, dia sempat bertanya di beberapa minggu, Kak, kakak percaya dengan Tuhan kakak? Percayalah, kan begitu. Percaya dong, bilang kayak gitu. Sampai dengan hari ini, biar bumi ini terbalik, insya Allah Allah Kak teguhkan Alif imanku. jadikan aku moderator Kak Alif. Teguhkan imanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deku yang cantik sekali. Bunda Rahma, Masya Allah, sehat ya Bunda Rahma? Alhamdulillah sehat, Mbak De cantik Ya. sehat. Bunda Rahma yang cantik juga sehat selalu ya. Bentar Bun, jangan potong dulu. Coba dilanjut dulu, pengen tahu nih Iya, kita. ini orang mau Tadi sampai di mana ya Kang ya? Nggak tahu Akang. Bunda Rahma Siapa belum? yang nurunin Bunda Rahma? Naik lagi Bunda Rahma, naik lagi sini Akang Jambak tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Aku turun dulu ya Kak. Iya, aku males Kak. Aku Selamat turun subuh. dulu ya. Selamat subuh. Mau kemana dek? Wih, hilang dia. Olannya nggak ada, kita skip lah cerita Olan. Assalamualaikum. kenapa Kang Mbak Olan? Gandhi. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah, hormat Tuan Assalamualaikum Os dan Akang Satria, Jeng Ayu, Siap. Di, lalu Tuan Handi Selebes dan Jeng Ayu Bunda Rahma. Masya Allah. Ya, Bun. Masya Assalamualaikum. Allah. Subhanallah. Kaifahalukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi people, how are you people? Apa kabar? Hai. Thank you Bunda, thank Kabar you. baik. Thank you kabar Masya baik Bunda. Allah. Subhanallah. Bunda fine ya. Alhamdulillah berkah doa Alhamdulillah. dari Kak Di dan semuanya. Masya Allah. I love you full semuanya. I love you full. Love you too full Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emak-emak semua nih. Iya nih, Masya Allah Bunda Ini Mila. Pemal Ustadz Masya Allah, Alif ini, Ceng Ayu Bunda Mila. Masya Allah. Ustaz Alif numpang rompi. Ya, Mbak Bunda Mila, Mbak De ini orang Palembang loh. Siapa tahu Bunda kenal. Iya ya. Orang nomor. Iya. Itu galau ya. Wong kita Wong itu galau, wong itu galau. Mana Palembangnya dulu? Di Palembang apa di mananya? Di Palembangnya Bunda. Puncak Sekuning, Bukit Besak itu nah, Jalan Enggano. SMA 2 aku kan di situ. Oh iya Bunda. Mungkin waktu Iya. Bunda SMA 2 aku masih SD kali ya, atau Masih kecil kali ya. Jangan-jangan Kecil ya. keluarga ya. Bisa jadi. Aku SMA tahun berapa itu ya? Tahun sebentar. 90-an ya? No. Ya, sekitar segitulah kira-kira. Wah, Masih SD kali. jadi Aku tamat teman-teman, SMA Bun Bunda tahun- Mila SMA, saya udah sibuk dengan apa itu tahun 85 sibuk dengan Jandar Sudomo. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi saya ketinggalan kereta api nih Bunda Rahma. Nenek-nenek sendirian ini. Mbak Di selesai kok Mbak manggilnya. Di itu Diana, di apa? Di singkatan dari apa di itu?
Itu di samping Bunda. Jadi apa? Tahun berapa SMA-nya selesai? Tahun 98 Bunda. Angkatan Iya, beda 8 tahun berarti. Jauh di bawah. Bisa. Siap. Iya, kita Puncak Kuning, Talang Semut kan, Kapten FAI, Hotel Paradis masih ingat di situ. Nggak jauh dari rumah tuh. Oh, Bunda Mila dekat Hotel Paradise. Iya, ada teman kita yang punya Hotel Paradis kan, si Bunda Di kan tinggalnya di Puncak Kuning, tempat SMA aku. Kira-kira jalan Masya Allah. 2 mile gitu. Ada hotel punya teman kita, teman sekolah gitu. Sampai sekarang masih ada, nggak tahu mau dijual katanya. Tahun 86 saya itu ke kawasan sekitar Hotel Paradis itu, Bunda Mila. Masya Allah ya. Jadi bunda-bunda ini di luar negeri ya? Lagi musim apa di luar negeri? Nah, sekarang nih musim menanti Jeng Ayudi kemari. Masya Allah. Masya Allah, doakan ya. Karena ini Kang Alif, itu kemarin kapan ya, tahun kapan ngobrol sama Bang Zuma. Jadi kata saya, kapan ini? Dek, kapan nengok saya di sini nih kapan? Tahun 2023, apa 22 ya? 2022. Iya Bun, masa nih emak-emaknya ditinggalin aja sih nggak ditengok-tengok, kata Bunda. Ya Bun, insya Allah doakan aja Bun. Mudah-mudahan bisa ke sana. Kan kalau sudah ada internet, mau dakwah kemanapun nggak masalah. Walaupun berada di negara manapun. Ya Bun, siap, insya Allah doakan aja meluncur. Masya Allah. Meluncur ya. Kalau ada Bunda kan di sana kan ada yang buat visanya lebih gampang ya Bun. Kalau masih berlaku nggak kayak di rekom gitu Bun? Masih ya. Sepanjang yang bersangkutan tidak pernah terkait dengan kepolisian, dengan kriminal, yaitu. Tapi kalau pernah misalnya di penjara, kami yang merekom itu bisa kena. Nauzubillah min dzalik. Itu aja cuma. Emang orang baik itu di mana-mana kan diterima kok. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Contohnya Bunda Mila, orang baik kan diterima. Orang jahat juga Nanti Bunda kita Rama terima, menyusul kan? ya Bunda Rama ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan nyusulnya itu pada saat bekas gereja terlantarnya udah kebeli. Langsung gitu perayaannya kemana nih? Ini Mbak mau Desa jenguk sekarang Bunda di semangkut mana? nih. Aminkan Bunda Rama. Amin. Bentar Bun. Bentar Bun. Iya Bunda. Mbak Desa sekarang di mana? Sekarang masih di Batam Bun. Kemarin kan sempat keluar sebentar, pulang. Terus baru perpanjang visa juga kan. Jadi mau biasalah nemenin anak kan Bun, yang kecil. Masya Allah. Gitu. Jadi aku sama Mbak dia tuh aku pernah ketemu, beliau tuh memang cantik loh kayak artis. Aku pernah ketemu langsung. Ya Allah Bunda. Beliau cantik, baik, Masya Allah ya. Masya Keren. Allah. Aduh Bunda. Jadi Ya itu ngantuk nih aku patah Mbak deh. dipuji. Cantik, tinggi, semampai. Masya Allah. Bunda juga cakep kok. Udah berumur aja masih wow. Gitu kan? Udah berumur ya? Ya Udah kan? nenek-nenek. Enggak belum kelihatan nenek-neneknya. Belum Enggak lah. kelihatan dong. Jadi kalau kita lihat potongan-potongan, izin ya Ustadz Ali, lama baru sempat ngobrol sama Mbak deh. Kalau lihat potongan-potongannya aku bilang, ih cantik kali nih orang. Ternyata kenyataannya memang cantik Mbak deh loh. Makasih Bunda pujiannya. Tipu-tipu, bagus lah. Iya. Tapi Palembang asli. Jadi gini Bun, kalau papa Palembang asli, kalau ibu Jawa ya, Jogja asli gitu. Tapi gitu. tapi berhubung lamanya di Palembang karena keluarga besar tuh banyak di Palembang. Jadi ya
susah kalau mau dibilang ini, cuman kadang-kadang kebetulan kan kakek kan masih ningrat, jadi kadang-kadang ya kalau kita ke Jogja atau apa ya biasalah kalau ada acara-acara besar gitu kan ngumpul gitu Iya. gitu gitu aja. Nah masalah gelar ya udah putusnya sampai di aku, nggak sampai di anak-anak lagi kalau dari silsilah seperti itu. Oh gitu, ya ya ya. Iya. Iyalah. Terus Ngobrol nggak ada oten. Kalian pindah aja cari yang ada oten, saudara-saudara. Kenapa sih kalian jahat kali kalian ya? Itu ajarannya orang tuamu ke kau. Ajaran mamahmu gitu, orang tuamu, ibumu. Kau diajarin nggak sopan mulutmu. Kalian tuh siapa? Nggak diajari ya sopan kalian sama orang tua. Diajari kalian kurang ajar sama orang tuamu semua itu. Diajari kalian kurang ajar ya. Orang tua mengajari kau kurang ajar. Udah bunda nggak usah dibacain, aku nggak mau baca typing, biarin aja. Nah, orang di atas ngobrol, dia yang minta debat-debat, mana oten? Karena mereka Cerita-ceritain orang kayak gitu. Kakak bukan tipe kakak seperti itu gitu, yang kasar sama orang gitu. Lebih baik gini, kita itu orangnya gimana ya, jangan bikin orang tersinggung dengan perkataan kita gitu. Nah itu lebih bagus. Nah itu sih. Ntar. Jangan naikin dulu teman-teman yang ini ya, moderator. Siapa tuh yang di YouTube? Ya, teman-teman yang di YouTube, selamat bergabung. Jangan dilupa ya di subscribe YouTube-nya De Olan Channel. Kenapa sih harus pakai kayak gitu ngomongnya? Gitu. Kebiasaan loh, Kak. Kenapa sih kayak gitu kali? Rempong. Jangan kayak gitu. Olan, Akang tadi belum beres ngomong ke Olan. Iya, gimana coba. Waktu yoga ke sana tuh emang niatnya itu mau apa sih yoga itu? Tadi keburu kepotong ya, keburu kepotong. Oh, ke rumah. Iya. Niatnya itu kan dengan orang tua, Kang. Ibu kan sakit. Mama sakit. Udah lama mama sakit kan. Cuman parahnya itu mama ini semenjak si yoga udah nggak di rumah kan, semenjak yoga nggak di rumah mungkin dia pengaruh pikiran sampai gula darah itu sampai 600 loh Kang, 600 gula darah dia itu makan gula. Jadi di Mamanya situ ya, Mama Olan ya. iya mama 600 gula darahnya naik turun, imunnya juga turun. Jadi mungkin namanya anak punya feeling atau gimana. Aku sempat nelfon, mama sakit, aku bilang, kau kalau mau pulang gimana pulang nanti susah, aku gituin. Cuman gini dek, kalau kau pulang, ya aku minta jangan sampai kau gara-gara dengan orang tua kau rubah keimananmu, aku bilang. Karena kan gini Kang, sebelumnya orang tua pernah ngomong, dia bisa balik ke rumah ini lagi kalau dia bisa mengubah keimanan dia harus masuk Kristen. Tapi aku diam, aku nggak bisa berkutik apa-apa ketika orang tua aku berbicara seperti itu, aku diam gitu. Cuma yoga udah kuanti-wanti dari awal, jangan sampai kau rubah keimananmu. Kalau sampai kau rubah keimananmu, kau ingat kan, kau masuk Islam itu berdarah-darah loh, aku bilang. Dan tanganku pun ikut serta untuk mukulmu, aku gituin. Apakah itu mau kau tinggalkan gitu aja? Aku gitu, sia-sia dong pengorbananmu, aku gitu. Enggak Kak, enggak. Aku pulang, aku cuma lihat mama, habis itu udah. Ya udah, ketika dia pulang, ya heboh lah Kang, orang tua heboh waktu itu, heboh. Terus kemudian
ya kena gapruk lah sama mama, kena tampar lah gitu kan dia nggak membalas sedikit pun, dia ini segala macam lah itu. Terus kemudian mobil diambil semua Kang sama mama gitu. Nah kebetulan yaudah aku ada mobil, yaudah kamu pakai mobil aku aja, kamu lari malam ini juga karena abangku mau pulang gitu, udah telepon mama mau pulang, mau datang, kamu pulang, kamu pergi hari ini juga, pergi, ini uang, ini kunci mobil, kamu pulang, mau pergi sejauh-jauh mungkin, ku gituin. Dia nggak sanggup, dia nangis. Mama gimana kak, mama jangan kau pikirkan mama, kau pikirkan dirimu sendiri, ku gituin. Ya, kau pikirkan dulu dirimu, kau pikirkan, ku bilang. Terus kakak gimana? Aku jangan kau pikirkan, ku bilang. Kau aja pikirkan dirimu dulu, ku gituin. Dan dia pergi. Itu seandainya Bang Yoga nggak pergi itu gimana Lan? Seandainya Bang Yoga nggak pergi nih? Kalau seandainya dia nggak pergi, mungkin terjadi juga Kang hal sesuatu, contoh kayak ditampar atau dipukul sama abang-abang kan? Kan udah sama mama. Iya, gini Kang, kalau mama sama anak kita nggak bisa ikut campur, iya nggak? Nah, namanya mama orang tua. Tapi kalau yang sampai saya bilang gini Kang, abang saya nelpon, hei bodat, kata sama aku, kau kompromi kan sama si Yoga, kau gini-gini kan, kata gitu, kau selama ini kan yang gituin dia segala macam, kau mau apa, aku bilang kayak gitu. Aku mau pulang, kata kayak gitu, mama nyuruh pulang, mama nelpon, kata kayak gitu kan. Aku bilang sempat kau mukul si Yoga, aku gituin, kau berhadapan sama aku bilang kayak gitu. Sempat kau ngapa-ngapain dia, keberhadapan sama aku bilang. Jujur ya Kang ya, demi Tuhan ya, demi Allah ya, ku ambil itu demi parang. Allah, kok demi Allah, demi Allah, Akang baru belajar, Akang maklumin lah Kang ya. Ya kan Akang lurusin, Akang kasih pelajaran. Allah. Ya Allah. Jadi Akang kebiasaan gitu motong-motong. Lan harus belajar lah pelan-pelan. Allah. Iya, Akang jangan kayak gitu. Jadi malas ngomong. Ya, harus kayak gitu. Jangan diprotes dulu. Ya, jadi habis itu Kang jadi nggak mau aku ngomong jadinya, Kang malas. Sok, lanjut. Tuhan aja Tuhan. Biar apa namanya menusantara. Iya, jadi jadi Akang jangan kayak gitu. Iya. Jadi kan habis itu Kang itu Kak D tuh kirimin Kang ke Kak D Kang. Enggak ini apanya live note, biar masuk Kak D ke sini. Iya udah. Nah jadi kan apa ngomong apa? Nah jadi habis itu ya udah sempat kau ngapain dia keberhadapan sama aku kok gituin kan. Apa kau kata gitu, kau apa namanya, kau dalang dibalik semua ini, kau ininya, kata dasar setan iblis, pokoknya gitulah. Pulanglah dia kebetulan kan gini, dia pulang, mana siapa itu, kata gitu, udah pergi, bilang kayak gitu. Pakai apa dia pergi? Kamu mobilkan mama, mobilku dikaburinya, aku gituin. Nah, mobilku diambilnya, aku gituin. Terus dia bilang, aku udah taunya, kau tuh awal-awal kau sama dia tuh ini menyusun rencana kan Kak, pokoknya di framing lah Kang segala macam gitu. Nah, jadi habis itu ya udah panjang kisahnya. Terus sempat gini Kang, si Yoga ini bentar. Buat teman-teman yang di bawah bukannya nggak mau naikin, ini lagi podcast dulu teman-teman ya. Sabar, ini bukan ranah debat atau diskusi, ini lagi podcast. Lanjutlah. Iya, sempat gini Kang, sempat anak ini tuh kayak bukan depresi ya, sempat dia tuh kayak ngerenung, keluar air mata, diem, kayak, aku bilang, kau udah sholat, aku bilang,
Dia diem aja, belum. Ya udah, kau di mobil, kau sholat di mobil, aku bilang kayak gitu. Kalau di rumahku nggak bisa, aku bilang. Karena apa, Dek? Aku bilang. Kau tahu sendiri kan, aku bilang. Kadang kan adik-adik aku yang 2 orang tuh kesini juga kan ke rumah aku gitu kan. Kan jarak jauh. Nah terus ya udah dia sholat, katanya dia sholat, terus dia nangis, dia nangis aja sampai nggak makan, sampai nggak apa. Eh, aku salah, aku ninggalin mamaku kayak gini, mama sakit begini. Aku bilang, kau nggak salah, aku bilang. Kau benar, yang kau lakukan itu benar, aku bilang. Kau nggak salah. Kau nggak salah, Dek, aku bilang. Kau benar. Yang membuat salah itu keadaan. Kau nggak salah, aku bilang. Kau harus kuat, kau harus jadi orang hebat. Kau tunjukkan sama keluarga nanti bahwa kau bilang Islam ini bukan mengajarkan tentang yang dipikirkan orang tua kita. Taunya orang tua kami kan Islam ini bunuh-bunuhan kan gitu. Ya itu karena doktrin dari gereja kan. Iya betul doktrin. Kau lihatkan keislamanmu itu bahwa Islam itu mengajarkan kau kelembutan. Ingat nggak? Aku bilang, iya aku tahu, kata kayak gitu. Jangan kau rubah keimananmu karena mama ya. Enggak, katanya. Tapi Kang, saya ajungi jempol sama adik saya itu, saya ajungi jempol. Karena keimanan dia itu luar biasa. Luar biasa itu. Nah jadi jangan kan gitu Kang. Saya bisa masuk Islam ini sendiri Kang. Saya tersentuh dari si yoga, dari adik saya sendiri. Saya tersentuh itu. Ya. Enggak kan awalnya justru Mbak Olan yang keras ingin Bang Yoga ini balik Iya, lagi ke betul. Kristen kan. Sampai Mbak Olan naik ke semua komal dan ngehujat, bukan ngehujat Betul. Islam ya, maaf ya. Enggak pernah Olan menghujat Islam, tapi personal kalau Olan ya, setahu Akang ya. Betul. Betul. Tap-tap layar guys. Ya terus sekarang malah Olan yang apa namanya ketakutan kalau yoga itu masuk lagi ke Kristen ya. Betul. Betul. Nah setelah Bang Yoga bisa kabur tuh pakai mobil Olan, kondisi mobilnya Bang Yoga sekarang gimana tuh? Mobilnya sekarang ada sama saya sih itu. Ada sama saya sekarang mobilnya. Ya, udah diamankan sama Mbak Olan ya, karena emang Udah. keluarga besar Mbak Olan bukannya apa-apa ya, nggak ada yang berani ya ke Mbak Olan ya. Enggak ada. Karena gini, karena kan tahu karena saya orangnya gimana gitu. Saya enggak kenal takut gitu. Nah, Iya, saya enggak tahu takut. saya itu, Bang Yoga cerita semua itu. Apa yang saya takutin gitu. Lanjut. Ya kayak gitu ceritanya. Terus nanti apa lagi akan coba? Sekarang rencana Olan kedepannya gimana nih? Ada nggak niatan Olan pengen mensahadatkan atau memualafkan keluarga Olan satu persatu? Ya, gini ya. Niat untuk mensahadatkan atau untuk memberikan arahan kepada keluarga itu sebenarnya gini Kang. Untuk mensahadatkan itu kan orang masuk Islam itu kan nggak dipaksa. Begitupun dengan saya nggak dipaksa loh. Ya enggak. Nah jadi saya cukup memberikan arahan kepada keluarga saya gitu. Cuman kalau dia mau masuk itu terserah dia. Gitu mau masuk enggak. Cuman kalau arahan mungkin akan saya berikan kepada keluarga gitu. Cuman keluarga ya gimana ya? Saya bukan nggak yakin, saya yakin gitu dengan tujuan yang saya ambil ini bahwa ini benar, ini betul jalan Tuhan dari Tuhan gitu. Cuman kalau untuk keluarga saya nggak bisa mastiin itu sih Kang sebenarnya. Kalau untuk ibu sendiri?
Wis, kalau mama itu gini ya, kebetulan kan mama itu orangnya kan orang Chinese, ya. Jadi, Oh, Chinese. mama Chinese, karena Menteng Jakarta mama itu. Pantesan Bang Yoga itu mirip banget kayak Chinese gitu waktu ketemu kemarin sama Akang. Jadi, dari keluarga dia sendiri, mama ini kan nggak ada yang beragama Muslim. Akang tahu sendiri kan kalau orang Cina Muslim gimana? Iya, tahu. Payah gitu. Jadi kebetulan mama kan sama bapak Batak gitu kan. Jadi itu mama sama bapak itu nikah jadi kan direstui karena kan sama-sama Kristen gitu. Cuma kalau udah keluar dari ajaran Kristen, ya itu agak susah gitu. Doktrin luar biasa dari dulu mama itu. Agak susah. Nah, kalau misalkan sampai ketahuan nih Olan ini ternyata Olan ini udah masuk Islam. Olan udah siap dengan konsekuensinya Olan. Misalkan diusir atau Olan dipersekusi atau apalah gitu hal-hal yang tidak diinginkan itu. Olan udah siap dengan semua ini, resiko semua ini. Berani mengambil keputusan, berani ngambil risiko dong gitu. Nah dari itu saya itu udah wanti-wanti gitu kan untuk ibaratnya itu sedikit-sedikit lah tempat di kayak rumah atau apa gitu. Jadi seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan nanti saya udah punya rumah sendiri gitu loh Kang. Di Batam ya? Di Batam ya? Olan udah beli kan rumah? Udah beli kan? Iya udah. Nah, rencana sambil berdakwah ya, sambil berdakwah mungkin ya nanti sama Mbak De. Usaha apa yang akan dilakukan Olan tuh? Atau udah Mbak De kan naikin Mbak De coba. Ya, bentar Akang jambak soalnya multigasnya Akang matiin karena Olan kan gak mau ada yang lain ya. Bang Jibril dibuka dulu ininya apa namanya? Pripatnya biar bisa dijambak. Jadi Mbak Olan ini ternyata Chinese Menteng ya, keturunan Menteng ya, Masya Allah. Iya, Ibu Kayak Menteng. semua di Menteng. Akang juga sebenarnya Menteng, cuma Menteng kayak pisitan gitu, kokosan yang buah bulat itu enak itu Menteng. Mantep. Bade, assalamualaikum Bade. Assalamualaikum Kak De. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam menjelang subuh. Masya Allah, suara wanita berdua ini sangat merdu ya. Dua wanita ini sangat merdu, Masya Allah. Akang itu sebenarnya keturunan Chinese juga, cuman kemarin pas main ke sawah, kok sambar petir, jadi hitam kayak gini guys. Oh itu berarti Kesambar petir jadi hitam. Gitu. Ini muka lihat mirip Ko Ching Hun kan, Ko Ching Hun. Ya lanjut ceritanya Mbak Olan. Jadi nggak bisa ya Olan untuk memualafkan orang tua, nggak bisa ya? Susah Kang kalau itu. Ada nggak cerita lucu waktu itu pas kita video call? Memang Olan agak rada-rada sarap sih Kang, luar biasa, sarapnya luar biasa sih menurut aku. Emang iya sih. Dia gini, boleh deh ya kakak ceritain ya. Boleh. Nanti di Bennett loh aku. Akunku cuma satu. Jadi gini. Teman-teman sabar ya, ini lagi podcast, jadi jangan dulu minta naik, sengaja akan tutup multigasnya. Bang Jibril kalau mau ini dibuka aja dulu pripatnya. Lanjut Mbak Dek. Nah begini kan, Olan telepon waktu itu bolak-balik, Kak mama sakit ya, yang sabar, doain aja semoga mama cepat sembuh. Ya biasa tanya, mama bisa nggak begini-begini. Lagi mamanya mangap-mangap, Kang, tarik napas, Olan bilang apa? Ma, semua doa kita coba gitu kan, semua doa kita coba katanya. Iya katanya gitu. Kata Olan dibisikin, ikutin ya Ma,
Asyhadu, kata orang kan. Apa jawaban mamanya? Memang dasar kau gondit, memang dasar kau B2. Memang dah. Itu lagi video call loh Kang sama aku Kang. Aku terpingkal-pingkal. Ikutin ya Ma katanya. Asyhadu. Mamanya lagi menges-menges udah kayak sakaratul maut Kang. Tiba langsung. Kalau kita sebut bahasanya itu kan takut dibenet yang dasar kau gondit, dasar kau gugup katanya kayak gitu. Nggak apa-apa Ma, nanti kita semuanya kita doakan dan ikutin ya Ma. Asyhadu kata dia kayak gitu. Itu Kang aku berhari-hari perut sakit kali. Ya ampun, ini anak memang nggak rada-rada ini ya, karena dia pengen. Ya begitulah, nawaitunya Allah nih, wih mungkin apa ya, luar biasa. Dia lebih fokus begini Kang, bagaimana menjadi wanita Islam menurut Islam, seperti itu. Dan dia sendiri, Allah tuh mungkin bisa menceritakan apa ya, doa Allah yang sudah dia minta kepada Allah itu ya udah beberapa kali yang udah memang benar-benar dikabulkan sama Allah. Itu tuh sudah beberapa kali terjadi. Dan setiap kali dia melakukan, karena begini ya, Olan ini nih dia nggak bisa jauh nih Kang, nggak bisa jauh dari aku. Jadi hampir Harus bisa tiap hari ada kita nelpon ya. punya satu handphone itu Kang. Jadi ya kalau aku kerja di aktivitas atau apa gitu kan, ya kalau bisa ngomong kita ngomong, tapi handphonenya tuh sampai habis baterai Kang. Jadi apapun dia Teleponan lakukan terus, di Pak. rumah tuh, iya Kang, udah tanya nih sama Olan nih. Ya hal kalau yang nggak aku Jadi ada- tahu gitu kan Kang, aku tanya gitu. Gitu. Kalau jadi memang ada satu handphone itu, kita memang benar-benar handphone itu buat kita berdua aja gitu Kang. Jadi ya udah ngobrol aja sampai kalau sinyal hilang gitu Kang. Kalau habis paket ya habis paket gitu. Kan nanti mau bareng sama Bade di Batam. Iya betul, cuman kan barangnya terlalu banyak karena anak ini lalap Kang, suka beli barang baru. Jadi akhirnya aku udah bilang barang-barang yang baru aja, yang masih namanya baru ya Kang, jadi masih pengen banget. Aku bilang untuk apa gitu dibawa, cuman karena itu dia baru belinya Kang, baru banget. Sebenarnya gini Kang, mungkin ini satu keputusan yang berat sekali untuk Olan pindah, tapi dia lebih memilih bukan meninggalkan orang tua. Teman-teman jangan menanyakan tentang orang tua Olan itu memang dia sudah pisah rumah sama orang tuanya udah dari dulu, tapi memang tidak jauh. Olan masih di rumah itu masih punya kakaknya, masih punya 2 adiknya yang mengurus ibunya. Jadi jangan khawatir dengan kepergian Olan pun, tetap ibunya ada yang ngurus seperti itu. Cuman Olan lebih fokus pengen belajar tentang yang baru, ya kan? Kalau di situ dia tidak bisa fokus, terus guru mana yang mau belajar datang ke sana? Sementara rumah sebelah-sebelahan, otomatis keluarganya, adiknya, opungnya, entah siapa-siapa kan akan keluar masuk ke situ. Seperti itu. Dan satu hal lagi yang teman-teman harus tahu, bahkan Akang, di kampungnya itu yang punya pabrik kan cuma dia. Kita nggak usah sebutin pabriknya apa. Sudah dia wakafkan, tapi kalau kita sebagai Islam itu seperti contohnya wakaf ya. Tapi itu dia wakafkan untuk di sana kan juga kayak banyak yang janda atau apa, jadi dia wakafkan untuk beberapa orang di sana untuk sama-sama dia bikin surat pernyataan di notaris. Dia tidak ambil sama sekali, tapi akan dia pantau secara pembagian, jangan apa yang dia tinggalkan untuk ekonomi orang-orang di sana akhirnya diribut seperti itu. Tapi anak ini luar biasa,
gitu. Begitu dia memeluk, begitu dia tahu sedikit, tapi banyak yang dia lakukan. Mungkin aku sendiri belum sanggup ya Kang ya. Itu pabrik sumber mata pencarian aku, seandainya ya Kang ya. Nah aku aja belum bisa ada di titik Olan yang akan memberikan itu mata pencarian aku, di situ sumber hidup aku untuk menghidupkan anak-anakku, aku tinggalkan. Nah Olan itu di mana sampai dia punya masa titik dia berani meninggalkan pabriknya, dia serahkan kepada ibu-ibu yang memang kerjanya acakan dan mengelola itu, maka dia sekarang sibuk untuk mengajari orang itu bagaimana cara terus pabrik itu berkembang dengan, jadi dia mengajari pada para ibu-ibu yang janda di sana. Seperti itu. Gaji tidak ada tapi bagi hasil. Kalau Olan yang pegang pasti Olan menggajikan orang, tapi Olan itu bagi, bahkan beberapa kebunnya itu yang nggak usah disebut, dia serahkan juga seperti itu. Mungkin kalau kita di situ banyak mungkin dia akan serahkan seperti itu. Yang dia bawa cuman beberapa, bahkan rumahnya dia kasih tempat rumah untuk ibu-ibu di sana, seperti dia panggil guru untuk kayak belajar masa ini itu di tempatnya. Olan bukakan catering gitu rumahnya, jadi tidak dia jual. Dia pindah ke Batam, dia beli rumah baru. Nah dia bawa uang yang aku ceritakan kemarin kan akan udah tersendiri ya. Nah itulah, dan semuanya itu dia sudah infakkan. Dia tidak pikir masalah ini dari hasil untuk orang Kristen atau apa. Aku sampaikan kepada Olan, ketika kita sudah memeluk agama Allah Olan, namanya kita melakukan kemanusiaan itu Allah tidak mempertimbangkan masalah kita membantu seiman atau apa enggak. Ini yang Olan lakukan adalah kemanusiaan, rasa peduli. Kebetulan memang semua agamanya di situ sekampung itu, tapi tetap pahala kamu itu akan terhitung, kebaikan kamu itu tetap akan terhitung. Seperti itu aku sampaikan. Coba Kang dijelasin kira-kira apa yang aku sampaikan sama Olan itu benar nggak? Takutnya salah kan, jadi bisa dilurusin sama si Akang. Monggo Kang, dipersilakan waktu dan tempat. Iya, itu udah benar Lan. Itu kan konteksnya masalah sosial ya, masalah kemasyarakatan. Mau sama siapapun juga kita berbaik, harus berbagi. Mau entah itu agamanya Kristen atau apa, kalau niat kita emang benar-benar tulus, udah nggak apa-apa berbagi. Cuman Akang pengen nanya ke Olan satu, itu udah benar Mbak De, udah benar banget itu. Mau dia agamanya Kristen, mau apa, kalau niatnya udah benar, itu terhitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Mbak De, udah terhitung pahala itu. Akang mau tanya ke Mbak Olan, kan Olan ini dulu ya waktu di Kristen, salah satu donatur besar ya di Kristen ya, Olan sampai membiayai sekitar 25 pendeta untuk ya, itu betul. Itu yang Akang lihat dari outputnya si Bang Yoga, ngeliatin ke Akang itu hampir 100 juta lebih, bahkan 200 ya, nyampe ke angka 200 juta. Iya, betul itu dalam betul. waktu 1 bulan, 3 bulan, gitu ya, dalam 3 bulan. 3 bulan ya, dalam waktu 3 bulan. Nah sekarang ada niatan nggak Mbak Olan untuk menyokong dakwah-dakwahnya Islam ya? Bukan artinya Olan harus ngasih ke si A, si B, si C, enggak. Akang nggak setuju kalau itu. Tapi kalau ngasihnya emang benar-benar ke para mu'alaf atau ngasihnya ke orang fakir miskin, nah itu baru Akang setuju kalau itu. Ada niatan nggak? Gini sih Kang, kalau niatan saya sama Kak De itu gini, Kak, saya tinggal di Batam, tapi aku ingin kali gini Kak, kita buka usaha, aku gitu sama Kak De kan, nanti orang-orang di rumah sakit, karena gini Kang, saya tahu banget gitu kayak anak saya sakit gitu, terus kayak orang rumah sakit, nanti orang tuh nggak ada biaya, kita tolong, kita bantuin Kak, kasih loh Kak, begituin. Oh iya deh, harus kayak gitu kita Kak De terus mendukung itu. Bisa kakak jelasin nggak Kak yang soal itu yang bisa kakak jelasin Kak De? Oh gitu.
Jadi gini Kang, kita kan ada sedikit mulai usaha yang baru, nantilah kita akan spill usaha itu seperti itu. Nah, jadi yang usaha ini memang kita sudah berjanji sama Olan kita akan berbisnis sama Allah. Dalam arti kata kami tetap membayar gaji para karyawan, kami tidak mengambil untung sama sekali karena kami akan mencari sumber dana yang lain. Betul. Nah, penghasilan dari yang kami jalankan itu sudah kami nawaitukan, kami akan keliling ke rumah sakit, kami akan cari di mana orang yang butuh bantuan. Nah, semampu kami, sebisa kami akan meringankan beban. Karena begini, kalau seandainya bencana alam atau apa, atau bukan kita tidak peduli Kang, kita peduli. Tapi yang namanya force major itu dunia akan mengetahui. Tetapi kalau di rumah sakit, kalau tidak ada yang melihat, memviralkan, atau kita tidak memviralkan, tapi kita coba dengan dana kita sendiri semampu kita. Nah, ketika kita tidak mampu, membutuhkan biaya yang sangat besar, kita akan bergerak, tetapi kita tidak mencari donatur seperti di TikTok. Kita takut kita framing nawaitu kita jadi berbeda. Betul. Kami akan mencari donatur mungkin kepada rekan-rekan kami yang sesama pembisnis. Jadi kami akan ajak mereka bergabung untuk sosial kita. Seperti itu Kang. Jadi kita tidak akan masuk ke TikTok untuk kita buka donasi atau apa tidak. Tetapi kegiatan kami itu kan Akang yang mengelola YouTube kami. Jadi apa video itu mungkin kami akan sampaikan, cukup teman-teman subscribe dan menonton. Kalau punya ada penghasilan, itulah yang akan kami bantukan lagi, seperti itu Kang. Betul. Itulah nawaitu kita. Betul, setuju itu. Keren banget itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya Lan. Ketika Olan membayar seorang pendeta, pernah kan Akang juga ngelepin di situ. Terus si pendeta itu kalah debat nih dengan Bang Juma. Olan udah besar kali kan ngasih si pendeta itu. Pendeta itu sampai kabur dan kalah debat dengan. Ditipu pendeta juga pernah. Ditipunya gimana? Enggak sih, saya suruh berdebat sama Bang Juma. Menarik. Ayo, Pernah saya suruh berdebat dengan Bang Zuma waktu itu. Terus tapi kamu harus menang, segituin. Terus dia bilang, oh aman soal itu, kata kayak gitu. Nama pendeta, kamu gak percaya sama saya? Percaya, segituin. Itu bayarnya tuh murah kok waktu itu, cuman mau bayar 5 juta. Cuman dia minta transfer dulu nih. Memang kecil nominalnya itu 500.000 sebagai uang muka gitu kan. Yaudah aku transfer tuh 500.000 gitu. Habis itu yaudah. Minta bayarannya 5 juta, uang muka 500. Iya, Terus aku tunggu-tunggu untuk berdebat dengan Bang Zuma gitu loh. Dan akhirnya WA aku diblok, TikTok aku diblok sama dia, nggak muncul-muncul. Pernah. Oh tapi kan kalau itu baru DP ya? Iya baru DP. Yang udah dibayar langsung terus debat dengan Bang Juma ada nggak? Ada banyak. Ada banyak. Itu Ada. berapa itu bayarannya Lan? Pokoknya kalau ada pokoknya gini, kalau ada pendeta, ada Bang Zuma, ada aku, berarti itu bayaran aku gitu. Begini aja. Oh, iya, intinya iya. gini, Itu sering kali kan? intinya gini Kang, yang sudah dikeluarin sama Olan tuh mencapai 200. Udah itu aja. Ya kurang lebih iya sekitar itu. 200 Sekitar. juta. Iya, itu dalam waktu yang kemarin-kemarin itu aja Kang. Gitu Berarti aja. mereka itu bukan penginjilan kalau gitu ya Mbak Dea, karena demi Ya. duit ya, karena dibayar ya. Iya, jadi kan intinya gini, kalah pertama, kalah kedua kok nggak sesuai kata Olan gitu kan. Jadi Olan sebenarnya makin dia membayar pendeta, dia semakin belajar. Ternyata itu. Semakin goblok. Semakin dia belajar. Enggak sih. Enggak, aku orangnya enggak munafik ya. Memang betul yang kata Kak Ade itu betul gitu. Gitu. Seperti itu. Justru Itu aku waktu pendeta kalah itu gimana itu hati Mbak Olan Bade? Hatinya itu gimana gitu? ya dia kalau gini dia kesel, tapi bukan karena uang. Dia kesel bukan karena kalahnya itu. karena kalah, bukan karena uang.
Dia kesel karena kalah. Intinya kalau dia menang kan, dia bisa yoga bisa akan kembali, ya kan? Intinya sebenarnya gini, kalau untuk yoganya pribadi itu, yoga tuh udah setahun lebih kurang itu sebelum kenal TikTok. Dia itu sudah tidak ke gereja lagi. Seperti itu. Lebih kurang gitu ya Olannya. Jadi kalau setiap kali diajak ke gereja itu dia selalu punya alasan karena dia sudah goyang tapi dia nggak tahu harus belajar kemana ya, mungkin itulah cara kerjanya Allah kan melalui temannya yoga. Orang itu hina-hina Tuhan kita loh. Oh nggak bisa kau lawan lah yoga, mulut kau kan lantam kata temannya. Oh nggak bisa dibiarkan ini gitu. Nah yoga sendiri tuh sebenarnya dia sering baca Bible tuh, dia tahu sebenarnya dia sudah banyak pertanyaan, cuman dia takut mau bertanya-tanya tuh, dia takut, tapi keraguan itu sudah ada di dirinya. Nah oleh karena itulah dia mulai kurang gitu kan. Cuman kan maklumlah pemberitaan yang di sana tuh yoga pindah agama itu karena perempuan. Nah Olan nggak mau, kau pindah keimanan jangan karena perempuan. Itu yang tahunya saya dulu tuh kan sama Syarifah gitu loh. Seperti itu. Jangan karena perempuan itu. Tapi emang ini Olan ini nggak ada nomor serinya, duitnya, jadi bayar enak aja, bayar tong. Ternyata nggak ada satupun pendeta yang berhasil. Iya. Kalau dulu jangan kau tanya Kang gitu loh. Kalau dulu ya. Kalau dulu sekarang pun apa bedanya Dek? Tapi Olan jauh berbeda, udah tahu kan resikonya. Olan udah siap kan meninggalkan harta yang begitu banyak ya. Kalau menurut Akang itu banyak banget ya. Yang mana tuh? Udah kan Olan ini pindah nih ke Batam.